Di balik terciptanya seorang manusia, ada tahapan panjang yang melibatkan pembentukan sel kelamin atau disebut juga dengan sel gamet. Peristiwa pembentukan sel-sel gamet tersebut disebut dengan gametogenesis. Gametogenesis ada dua, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma yang terjadi di tubulus seminiferus yang terdapat di dalam testis. Adapun tahap spermatogenesis adalah dimulai dari sel induk sperma atau disebut juga dengan spermatogonium yang bersifat diploid atau 2N mengalami pembelahan secara mitosis, yaitu menghasilkan spermatosit primer yang jumlah kromosomnya masih sama dengan jumlah kromosom induknya, yaitu bersifat diploid. Kemudian spermatosit primer ini akan mengalami pembelahan secara meiosis 1, menghasilkan 2 buah spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Kemudian spermatosit sekunder akan mengalami meiosis 2 dan menghasilkan spermatid yang bersifat haploid. Kemudian spermatid akan berkembang menjadi 4 buah spermatozoa. Faktor yang mempengaruhi spermatogenesis ada 3, yaitu yang pertama hormon. Di mana hormon ini ada beberapa, yaitu yang pertama luteinizing hormon atau LH yang merangsang sel Leydig yang terdapat pada testis untuk menghasilkan hormon testosteron yang akan mendorong proses spermatogenesis. Kemudian yang kedua adalah follicle stimulating hormone atau FSH yang memacu pertumbuhan sperma. Dan hormon yang ketiga adalah hormon testosteron yang dihasilkan di testis yang berfungsi merangsang perkembangan organ seks untuk melakukan spermatogenesis. Kemudian faktor yang lain adalah suhu testis, di mana suhu optimum untuk perkembangan atau pembentukan sperma itu adalah 33,5 derajat Celcius, di mana suhu tersebut lebih rendah daripada suhu tubuh. Kemudian yang ketiga adalah penyakit, di mana penyakit pada testis, misalnya penyumbatan vas deferens, varikokel, atau pelebaran vena pada skrotum itu dapat mengakibatkan kegagalan dalam proses pembentukan sperma. Jika kita lihat satu sperma itu mengandung 2 bagian, yaitu bagian kepala dan bagian ekor. Bagian kepala berisi materi genetik yang membawa sifat-sifat yang akan diturunkan kepada keturunannya. Kemudian pada bagian ujung kepala terdapat selubung yang disebut juga dengan akrosum. Nah, akrosum inilah yang akan membantu proses penembusan ovum. Kemudian bagian yang kedua yaitu bagian ekor. Nah, bagian ekor itu mengandung sel-sel mitokondria yang berfungsi untuk menghasilkan energi untuk melakukan pergerakan sperma. Kita lanjutkan ke oogenesis. Jadi oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum yang terjadi di dalam ovarium. Nah, proses oogenesis ini terjadi selama di dalam kandungan. Jadi janin yang berada dalam kandungan tersebut di dalam ovariumnya sudah mengandung kurang lebih 6-7 juta sel telur. Nah, kemudian saat lahir jumlah tersebut berkurang hingga hanya kurang lebih 1 juta sel telur. Nah, sel telur ini akan tertidur dalam tanda kutip ya, dan akan bangun ketika wanita memasuki masa pubertas. Nah, selama masa pubertas tersebut dari kurang lebih 1 juta sel telur tadi, hanya 300.000 sel telur saja yang akan bertahan. Dan dari 300.000 sel telur yang bertahan tersebut, hanya 300-400 telur yang matang dan yang akan dilepaskan melalui suatu siklus selama masa reproduksi wanita tersebut. Dan setelah ovum yang matang tersebut habis, maka habis pula masa reproduksi perempuan tersebut. Nah, sehingga dia memasuki masa menopause, di mana masa menopause itu terjadi sekitar usia 45 sampai 50 tahun. Perhatikan bagan oogenesis berikut ini. Proses oogenesis terjadi didahului dari sel induk telur atau disebut juga dengan oogonium yang bersifat diploid atau 2N yang akan berkembang dan mengalami pembelahan secara mitosis menghasilkan oosit primer yang masih bersifat diploid.
Kemudian oosit primer ini akan mengalami pembelahan secara meiosis 1 menghasilkan oosit sekunder yang bersifat haploid dan badan kutub primer yang juga bersifat haploid. Jadi sudah terjadi pengurangan jumlah kromosom. Kemudian oosit sekunder ini akan mengalami peristiwa meiosis 2 yang akan menghasilkan satu buah ootit yang bersifat haploid dan satu badan kutub sekunder. Kemudian badan kutub primer juga mengalami pembelahan meiosis 2, menghasilkan dua buah badan kutub sekunder. Kemudian ketiga badan kutub sekunder yang dihasilkan akan mengalami kematian, dan ootit akan berkembang menjadi sel telur yang bersifat haploid. Jadi kesimpulannya, dari satu buah sel telur atau oogonium akan menghasilkan satu buah sel telur. Adapun hormon yang mempengaruhi proses oogenesis adalah yang pertama follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone yang merangsang ovulasi. Kemudian hormon estrogen membantu perkembangan seksual dan reproduksi, dan hormon progesteron yang membantu proses penebalan dinding rahim atau disebut juga dengan endometrium. Kita lanjutkan ke siklus menstruasi. Nah, untuk memahami siklus menstruasi, silakan anak-anak memperhatikan gambar tersebut. Dari sana kita bisa melihat ada 4 fase siklus menstruasi. Yang pertama adalah fase menstruasi, kemudian yang kedua fase praovulasi, yang ketiga fase ovulasi, yang keempat fase pasca ovulasi. Nah, yang pertama adalah fase menstruasi. Pada fase menstruasi itu terjadi peristiwa meluruhnya sel telur yang tidak dibelahi oleh sperma bersama dengan dinding rahim yang banyak sekali mengandung pembuluh darah. Nah, fase menstruasi ini terjadi 1 sampai 5 hari. Nah, kemudian setelah fase menstruasi, selanjutnya adalah fase praovulasi. Pada fase praovulasi, di sini jumlah hormon progesteron akan menurun. Hal ini mengakibatkan terbentuknya hormon FSH yang merangsang terbentuknya folikel dalam ovarium membentuk folikel de Graaff. Di mana folikel de Graaff ini akan merangsang terbentuknya hormon estrogen yang akan memperbaiki dinding endometrium yang robek tadi akibat peristiwa menstruasi. Kemudian masuk ke fase ovulasi. Fase ovulasi terjadi di hari ke-14 dari hari pertama menstruasi ya. Di mana pada fase ovulasi ini ditandai dengan diproduksinya LH yang memacu matangnya sel telur. Di mana setelah sel telur matang dia akan keluar dari folikel dan folikel akan mengerut membentuk korpus luteum. Di mana korpus luteum ini akan menghasilkan hormon progesteron yang berperan dalam mempertebal dinding endometrium yang kaya akan pembuluh darah. Nah, proses penebalan dinding endometrium ini diperuntukkan untuk mempersiapkan tempat bagi janin apabila terjadi perkawinan atau peleburan telur oleh sperma. Kemudian masuk ke fase pasca ovulasi. Pada fase pasca ovulasi, korpus luteum akan mengecil, dia membentuk korpus albicans, di mana korpus albicans ini dapat menghambat terbentuknya hormon estrogen dan progesteron, di mana dengan berkurangnya jumlah hormon progesteron itu akan mengakibatkan endometrium menjadi mengering dan robek, maka terjadilah menstruasi, sehingga dia kembali ke fase menstruasi, demikian seterusnya, dia membentuk siklus.